Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mungkin Anda dan saya punya pengalaman melihat entah di pasar, entah di toko, orang yang membawa beban berat. Dan ada berbagai macam cara orang membawa beban itu. Ada yang memikulnya, ada yang menggendongnya, kemudian ada yang membaginya menjadi dua dengan pikulan. Ada juga yang menggunakan gerobak dorong. Ditaruh di gerobak lalu dia dorong. Nah, macam-macam. Menurut saya itu sama seperti hidup kita. Ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak beban dalam hidup kita, tergantung kita membawa beban itu bagaimana. Dan itu menentukan ringan atau beratnya. Jadi bukan masalah bebannya, bukan masalah tentang tantangannya, tetapi masalah bagaimana cara kita menyikapi dan membawanya. Nah, itu yang penting. Tidak masalah rumah tangga kita seperti apa, tidak masalah pasangan kita seperti apa, tapi bagaimana caranya saya menanggapi, menanggung itu semua. Itu yang menentukan. Kalau kita menghadapi beban dan tantangan rumah tangga, entah itu pasangan, entah itu anak, sebagai beban, ya berat. Kita mengeluh. Tetapi kalau kita menanggapinya sebagai bentuk pengorbanan, konsekuensi dari pilihan atas cinta kita, yang menjadi ringan. Nah, tergantung bagaimana cara kita menanggungnya, bagaimana cara kita membawa beban itu, menghadapinya, itu yang menentukan. Kenapa? Karena itu yang ada di dalam genggaman kita. Kita sendiri yang mau memberi bobot itu. Mau menjadi sesuatu yang sangat berat, atau sesuatu ya berat tetapi saya bisa menanggungnya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kuk yang kupasang itu ringan, bebanku pun ringan. Tuhan tidak mau mengambil beban itu dari pihak kita, tetapi meminta kita belajar dari Tuhan. Tuhan menanggung deritanya bukan dengan mengeluh, tetapi dengan keikhlasan, menjadikannya sebagai wujud cintanya kepada kita dan ketaatannya kepada Bapa. Ada nilai, bukan penderitaannya, bukan bebannya yang bernilai, tetapi cara kita menghayatinya, motivasi yang kita punya, itu yang memberi dia kekuatan karena ada nilai di situ yang dia perjuangkan. Nah, karena itu tidak masalah. Yang penting justru kita harus tahu adalah kita harus menjalani hidup kita sendiri dari awal sampai akhir, kita jalani sebagai tanggung jawab kita sendiri. Karena tidak pernah akan ada orang yang bisa menjalankannya untuk kita. Karena itu hidup kita sendiri. Jadi kita yang harus menjalaninya dari awal sampai akhir. Kita harus menanggung beban-bebannya. Kita yang harus menghadapi tantangan-tantangannya. Tetapi tidak masalah tantangan itu. Tidak masalah beban itu, tinggal bagaimana cara kita menanggungnya, menghadapinya. Karena itu Tuhan Yesus tidak mau mengambil beban kita, tetapi Tuhan Yesus berjanji mau menemani kita, sehingga kita tidak menanggung beban itu sendirian. Nah, itu dia. Dan yang menarik, Tuhan Yesus kita itu, Tuhan kita itu sangat peduli kepada kita, sangat mudah tergerak hatinya oleh belas kasihan untuk menolong kita. Seluruh kitab suci itu isinya Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan karena derita kita. Ketika bangsa Israel menderita di tanah Mesir karena penindasan, Tuhan mendengarkan teriakan minta tolong mereka dan mengutus Musa. Ketika sudah kembali ke bangsa Israel menduduki tanah terjanji, ada begitu banyak persoalan. Ada musuh dari Babel, ada musuh dari Persia, dari mana-mana. Dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim.
Ketika bangsa Israel mulai melenceng ke sana kemari, Tuhan tetap setia mengingatkan, diutusnya para nabi. Sampai akhirnya anak sendiri, anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus dikirim untuk menyelamatkan kita ketika kita terbelenggu di dalam dosa dan terbelenggu juga di dalam maut. Karena maut lahir dari dosa. Dan karena itu Tuhan peduli. Tuhan mengutus anaknya yang tunggal saking cintanya. Supaya kita hidup dan hidup tidak lagi dibayang-bayangi oleh maut. Karena itu iman ini penting terutama untuk situasi seperti ini yang kita hadapi sekarang, pandemi ini. Tidak masalah pandemi ini, tergantung kita menghadapinya bagaimana. Apakah kita menghadapinya sendiri, lalu khawatir, takut, atau bersama dengan Tuhan yang menyertai kita, Immanuel. Juga kalau kita sakit, tergantung kita menghadapinya. Sebagai beban atau sebagai kesempatan untuk menyadari bahwa hidup kita ini rapuh memang. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak bisa. Juga kalau saudara-saudara kita dipanggil karena tidak berhasil melalui perjuangannya melawan COVID-19 atau pandemi ini, apakah kemudian kita ketakutan? Tergantung kita. Tuhan jelas menemani kita. Bahkan sudah mengatakan bahwa maut sudah dikalahkan. Hidup tidak akan berakhir dengan kematian. Nampaknya saja hidup itu berakhir dengan kematian. Tapi itu nampaknya. Hidup dan mati itu ternyata tidak terpisahkan. Nah, tergantung kita. Kematian juga apakah itu beban atau berkat? Menurut saya justru berkat. Karena kalau tidak melalui kematian itu, kita tidak akan masuk surga. Dan surga itu pasti indah sekali. Tanya kepada siapapun. Gambarannya macam-macam. Ada yang gambarannya di surga itu ada banyak bidadari yang melayani kita. Oh, terserah. Tidak apa-apa, itu keyakinan masing-masing. Di surga itu ada Allah dan Bapa dan Tuhan Yesus dan para malaikat. Dan ada jamuan besar. Monggo, nggak apa-apa. Intinya sama. Surga itu selalu tempat yang indah, nyaman, tanpa derita, tanpa maut. Oh, indah sekali toh, hidup yang sempurna. Karena itu seringkali digambarkan untuk melukiskan betapa membahagiakannya situasi kita. Ketika suami istri, rumah tangga saling mengasihi, wah, orang-orang mengatakan rumah saya seperti surga. Oh. Intinya surga itu indah sekali. Jadi kalau kita masuk ke surga, ya bahagia, bukan malah takut. Memangnya kita mau hidup terus di dunia ini? Kan tidak. Nah, tergantung bagaimana kita menghadapi itu. Bagaimana kita menanggungnya. Tuhan Yesus sendiri justru pergi ke Yerusalem untuk menyongsong kematiannya sendiri. Karena pada saat itulah dia akan dimenangkan dan dibenarkan oleh Bapa. Bahwa cintanya menang, mengalahkan dosa dan maut. Dan itu berlaku untuk kita semua. Apa enggak hebat itu? Maka bukan masalah bebannya. Entah itu penyakit, entah itu kematian, entah itu kesulitan relasi. Bukan, tetapi cara kita menghadapinya. Cara kita menanggungnya. Apakah kita dengan ikhlas atau dengan menggerutu? Menggerutu hanya membuat berat. Tapi ikhlas dijadikan sebagai sarana untuk mengasihi, menjadi berkat. Salib itu menjadi berkat bagi kita karena Tuhan Yesus menanggungnya dengan ikhlas sebagai wujud cintanya kepada kita. Jadilah keselamatan bagi kita semua. Seperti itu. Sama dengan penyakit. Kita menghadapinya dengan sebagai beban berat atau sebagai kesempatan untuk menyadari bahwa memang hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Dan kalau hidup kita itu ada di tangan Tuhan, ya aman. Kita di tangan yang aman. Tuhan itu penyelenggara hidup yang bijaksana. Minimum lebih pintar sedikit dari kita. Jadi aman. Kita di tangan yang aman.
Justru pandemi ini salah satu rahmat terbesarnya adalah menyadarkan kita, seperti wake up call, bahwa hidup kita itu tidak di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan. Selama ini kita itu seolah-olah bisa mengendalikan hidup kita dan hidup orang lain. Maunya hidup selama-lamanya gitu. Seneng terus gitu. Dan sekarang adalah wake up call. Tidak begitu. Hidup itu ada di tangan Tuhan. Penyelenggaranya adalah Allah, sang penyelenggara ilahi yang bijaksana. Dan itu aman. Bukan kita lost control terhadap hidup kita, bukan. Tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan. Maka mari kita menjalani hidup kita ini sebagai tanggung jawab saya, tanggung jawab kita. Tetapi kemudian kita menjalaninya bersama Tuhan, Sang Immanuel. Sehingga kita tidak sendirian. Kita menghadapi apapun dengan keberanian dan iman. Orang yang percaya tidak takut. Orang yang bersyukur tidak pernah khawatir. Maka mari kita menjalani hidup kita dengan penuh syukur dan iman. Supaya kita tidak takut dan tidak khawatir. Terutama karena Tuhan beserta kita, Immanuel. Dan kita sangat dicintai oleh Tuhan. We are loved. So handle yourself with care. Because we are loved. Tuhan memberkati.